Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan mengulas tentang merangkum atau meringkas naskah atau artikel dari berbagai sumber. Ringkasan berkualitas harus mampu menyajikan berbagai informasi penting di dalam teks sumber dalam format yang lebih singkat dan padat. Jika teman-teman dimintai untuk membuat ringkasan sebuah novel, cerita pendek, teks akademis, atau artikel, beberapa metode dasar yang harus Anda lakukan adalah membuat kerangka ringkasan, menentukan kalimat pembuka yang kuat, dan menyusun ringkasan yang padat tetapi informatif. Nah, langkah pertamanya yaitu membuat kerangka ringkasan. Teman-teman awali dengan mengulas isi teks sumbernya. Sebelum menyusun ringkasan, baca dan ulas teks sumbernya terlebih dahulu. Selagi membaca, berusahalah menemukan berbagai kata kunci dan frasa yang penting. Selain itu, tandai dan garis bawahi seluruh kalimat yang terasa penting untuk Anda. Pastikan Anda juga mencatat topik atau ide utama yang disajikan oleh penulis teks tersebut. Jika teks sumber yang Anda pilih cukup panjang, cobalah meringkas setiap paragraf dan mencantumkan seluruh kata kunci, frasa, atau konsep yang Anda temukan. Seluruhnya bisa dijadikan rujukan Anda saat akan menyusun ringkasan teks. Lalu, catat ide utama penulisnya. Temukan satu atau dua kalimat yang mampu mempresentasikan ide utama penulis teks. Setelah itu, cobalah mencantumkannya dalam sebuah kerangka yang singkat dan lugas. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang penulis ingin sampaikan dalam teks ini? Apa ide atau tema utama yang dia ingin sajikan? Jika teman-teman mengambil sumber dari novel, cobalah mencatat beberapa ide utama di dalam novel tersebut. Dan catat pula beberapa contoh pendukung dari teks tersebut. Setelah mencatat ide utama teks, cobalah mengidentifikasi 1-3 contoh kutipan atau peristiwa yang mampu mendukung ide tersebut. Selain itu, teman-teman juga boleh memilih momen atau kalimat yang terdengar penting. Catat seluruh contoh yang Anda temukan dan berikan penjelasan singkat terkait situasi yang terjadi di dalam setiap contoh. Setelah itu, cobalah mulai menyusun ringkasan dengan merujuk kepada contoh-contoh tersebut. Lalu langkah kedua yaitu menyusun kalimat pembuka yang kuat. Cantumkan nama penulis, judul teks, dan tanggal publikasi teks sumber. Selain itu, cantumkan pula genre teks seperti novel, cerita pendek, atau artikel di dalam kalimat pembuka ringkasan Anda. Dengan demikian, pembaca dapat langsung memahami berbagai informasi mendasar terkait teks sumber hanya dengan membaca kalimat tersebut. Misalnya, Anda bisa mengawali ringkasan dengan menulis di dalam novelnya berjudul A, lalu isinya bla 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 bla. Nah, jika yang Anda buat adalah ringkasan artikel, cobalah menulis di dalam artikelnya berjudul nana lalu isinya. Lalu gunakan kata kerja yang bermakna melaporkan. Seharusnya kalimat pertama pada ringkasan Anda membuat kata kerja yang bermakna melaporkan sebuah informasi seperti menyatakan, mengklaim, mendeklarasikan, membuktikan, atau menegaskan. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kata kerja lain seperti menjelaskan, mendiskusikan, mengilustrasikan, menyatakan, dan menjelaskan. Penggunaan kata kerja semacam itu dapat membuat kalimat pembaca Anda lebih jelas dan lugas. Dan deskripsikan ide utama penulis di akhir kalimat pembuka. Dengan mencantumkan tema atau ide utama di dalam teks sumber, setelah itu teman-teman bisa memberikan berbagai bukti pendukung yang berhubungan dengan tema atau ide utama tersebut. Misalnya, Anda menulis di dalam novel ini menyajikan kisah bla 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 bla. Jika yang Anda buat adalah ringkasan artikel,
cobalah menulis di dalam artikelnya yang berjudul ini, menyatakan bahwa apa isinya. Lalu langkah ketiga yaitu menyusun ringkasan yang berkualitas. Jawab pertanyaan siapa, apa, di mana, dan mengapa. Pikirkan siapa dan apa yang didiskusikan di dalam teks sumber. Jika terasa relevan, sebutkan pula latar yang tercantum di dalam teks. Pada akhirnya ditentukan mengapa sang penulis teks mendiskusikan atau mengangkat topik terkait. Lalu cantumkan 1-3 kalimat berisi bukti pendukung. Agar ringkasan Anda tidak terlalu panjang, batasi bukti pendukung sepanjang 3 kalimat saja. Bukti pendukung bisa berupa peristiwa, kutipan, atau argumentasi yang mampu mendukung kalimat pembuka Anda. Misalnya, jika teman-teman sedang membuat ringkasan sebuah artikel, cobalah mencantumkan argumentasi utama penulis sebagai bukti pendukung. Jika teman-teman sedang membuat ringkasan sebuah novel atau cerita pendek, pilih sebuah peristiwa yang bisa dijadikan bukti pendukungnya. Ringkas teks sumber dengan kata-kata Anda sendiri. Jangan menyalin atau memfrasa teks yang perlu Anda ringkas. Dengan kata lain, gunakan kata-kata Anda sendiri, alih-alih menyalin bahasa atau diksi yang digunakan penulis aslinya, terutama jika teman-teman tidak sedang mencantumkan kutipan langsung. Ingat, sebuah ringkasan hanya perlu diisi dengan berbagai informasi penting yang ada di dalam teks sumber. Dengan kata lain, tidak perlu menyertai keterangan tersebut dengan opini atau argumentasi Anda. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir, karena teman-teman bisa menyampaikan argumentasi di paragraf atau bagian terpisah sendiri. Dan buatlah ringkasan yang singkat dan lugas. Idealnya sebuah ringkasan yang berkualitas mengandung minimal 6 kalimat dan maksimal 8 kalimat. Setelah menyelesaikan draft ringkasan, cobalah membaca kembali dan melakukan revisi yang diperlukan agar hasil akhirnya benar-benar ringkas dan padat. Saat merevisi draft ringkasan, pastikan Anda membuang kalimat atau frasa yang repetitif atau kurang penting. Jika memungkinkan, cobalah menunjukkan ringkasan yang Anda tulis kepada seorang teman atau instruktur yang profesional, seperti guru. Lalu mintalah pendapat mereka, tanyakan apakah ringkasan tersebut sudah cukup padat dan mudah dimengerti, serta berhasil memuat seluruh informasi yang penting bagi pembaca. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton terus updatean video selanjutnya. Dan pesan saya satu buat teman-teman, yaitu tetap jaga kesehatan, oke? Terima kasih untuk semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.